Di video ini saya akan menerangkan konsep limit. Nah, konsep limit merupakan konsep yang sangatlah penting dan merupakan konsep dasar dari kalkulus. Nah, walaupun konsep limit merupakan konsep yang sangat penting, tetapi ide dari limit ini sangatlah sederhana ataupun simple, di mana limit dapat kalian analogikan sebagai kata mendekati. Ya, kalian dapat menganalogikan limit itu sebagai kata mendekati. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh. Misalkan kita memiliki suatu fungsi fx, di mana fx itu sama dengan x kurang 1 per x kurang 1. Nah, beberapa dari kalian tentu saja akan mengatakan bahwa di sini fx itu memiliki pembilang dan penyebut yang sama. Maka x kurang 1 dibagikan dengan x kurang 1, dapatkah kita katakan bahwa fx itu sama dengan 1 karena pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan yang sama? Nah, tentu saja tidak boleh ya. Jika kalian perhatikan, pada saat x sama dengan 1, maka f dari 1 itu akan sama dengan 1 kurang 1 adalah 0, dibagikan dengan 1 kurang 1 itu adalah 0. Nah, bilangan apapun jika dibagikan dengan 0, maka akan tidak terdefinisi. Ya, maka fx itu tidaklah terdefinisi pada saat x sama dengan 1. Nah, maka kita tidak dapat katakan bahwa fx itu sama dengan 1, melainkan kita harus menambahkan sebuah pernyataan seperti berikut, yaitu fx sama dengan 1 di mana x tidak boleh sama dengan 1, karena pada saat x sama dengan 1, fx tidaklah terdefinisi. Nah, sekarang mari kita gambarkan grafik dari fx. Nah, misalkan ini adalah grafik dari fx. Mari kita gambarkan bidang kartesian dahulu, yaitu sumbu y dengan sumbu x. Ini adalah x sama dengan 1. Misalkan ini adalah y sama dengan 1. Nah, maka grafik dari fungsi fx itu akan seperti berikut, yaitu fx akan selalu bernilai 1 kecuali pada saat x sama dengan 1. Ya, pada saat x sama dengan 1, fx tidaklah terdefinisi. Maka saya akan gambarkan sebuah lubang di sini, di mana pada saat x sama 1, fx tidaklah terdefinisi. Di mana di lain, x bernilai lain, fx itu akan selalu bernilai 1. Nah, sekarang kita telah mengetahui bahwa f1 itu sama dengan tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita akan mempelajari konsep limit. Bagaimanakah cara kita menuliskan fungsi fx pada saat x mendekati 1? Ya, pada saat x mendekati 1. Nah, cara penulisannya adalah sebagai berikut, yaitu limit, di mana kita akan singkat dengan lim. Ya, ini adalah singkatan dari limit. Limit di mana x mendekati 1 dari fx. Nah, ini adalah fungsi fx di mana x mendekati 1. Nah, sekarang berapakah nilai dari fx pada saat x mendekati 1? Jadi kita dapat lihat dari grafik ini. Pada saat x mendekati 1, maka fx itu akan bernilai 1 ya, akan bernilai 1. Limit dari x mendekati 1 dari fx itu adalah 1. Nah, x itu dapatlah bernilai, misalkan limit dari x mendekati 1 dapatlah bernilai seperti berikut, yaitu 0,9999 dan seterusnya. Di mana x tidaklah sama dengan 1, tetapi sangatlah mendekati 1. Maka jika kita mulai dari kiri, itu adalah dapat kita tuliskan x itu sama dengan 0,9999. Ataupun x jika didekati dengan melalui arah dari kanan ini, maka kita dapat tuliskan x itu adalah 1,00001. Di mana jika kalian masukkan ke dalam fungsi fx, nilainya itu akan sama dengan 1 ya. Nilainya akan sama dengan 1. Nah, maka limit x mendekati 1 dari fx itu sama dengan 1. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari limit. Sekarang mari kita ke contoh yang lain. Misalkan kita memiliki fungsi gx. Misalkan kita definisikan fungsi gx sebagai berikut, yaitu x kuadrat, gx sama dengan x kuadrat,
di mana X tidak sama dengan 2. Lalu GX itu sama dengan 1 pada saat X sama dengan 2. Nah, sekarang mari kita gambarkan grafik dari GX. Nah, misalkan ini merupakan grafik dari GX. Ini adalah bidang kartesian. Sumbu Y dengan sumbu X. Mari kita gambarkan sebuah kurva, misalnya seperti berikut. Lalu misalkan ini adalah X sama dengan 1, di mana Y akan bernilai 1. Ini adalah negatif 1 ya. Ini adalah bernilai 1. Lalu pada saat X sama dengan 2, maka Y, misalkan di sini, mari kita gambarkan dengan lebih terbuka. Y akan bernilai 4, misalnya di sini. Nah, di sini adalah negatif 2 misalnya. Nah, misalkan ini adalah grafik dari X kuadrat. Ini adalah grafik dari X kuadrat. Nah, sekarang mari kita gambarkan grafik dari GX. Di mana GX itu adalah X kuadrat pada saat X tidak sama dengan 2. Pada saat X sama dengan 2, yaitu pada saat X sama dengan 2, GX itu bernilai 1. Ya, pada saat X sama dengan 2, GX bernilai 1, maka akan terdapat satu titik di sini. Ya, maaf grafiknya tidak rapi, tetapi semoga kalian dapat membayangkan grafik tersebut ya. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mendefinisikan GX? Maaf ya, ini adalah GX. Jika kita memiliki pertanyaan, GX, di mana X mendekati 2. Ya, limit X mendekati 2 dari GX. Nah, berapakah nilai limit tersebut? Nah, ini artinya adalah pada saat X mendekati 2. Ya, pada saat X mendekati 2. Jadi sangatlah dekat dengan nilai 2. Dapat berupa X itu sama dengan 1,999 ataupun X itu sama dengan 2,0001. Nah, berapakah nilai GX? Tentu saja di sini kalian dapat melihat melalui grafiknya. Pada saat mendekati nilai 2, ya, pada saat X mendekati nilai 2, maka GX itu akan bernilai 4. Ya, ini yang disebut dengan limit X mendekati 2 untuk GX, di mana itu akan sama dengan 4. Nah, mari kita buktikan dengan kalkulator. Ya, misalkan mari kita bersihkan dahulu. Misalkan X itu adalah sangat mendekati 2, yaitu 1,9. Lalu kita kuadratkan, itu akan sama dengan 3,61. Lalu misalkan kita mendekati lebih dekat, yaitu 1,99. Dikuadratkan, maka itu akan sama dengan 3,96. Ataupun 1,999, jika kita kuadratkan, itu akan lebih mendekati 4. Misalkan 1,99999 dikuadratkan, itu akan sangatlah dekat dengan 4. Ataupun jika kita mendekati dari sebelah kanan, yaitu 2,00001 dikuadratkan, itu akan sama dengan sangatlah mendekati 4, yaitu 4,00004. Nah, maka ini yang disebut dengan limit. Nah, tentu saja jika kalian memiliki pertanyaan G dari 2, fungsi G pada saat 2 itu akan bernilai, tentu saja akan bernilai 1 ya, akan bernilai 1 pada saat G X sama dengan 2, maka G X itu akan bernilai 1. Nah, semoga kalian mengerti konsep limit. Di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi.